Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya dengan saya Raymond. Di video pertama kita sudah membahas mengenai pajak royalti dari sisi hukum saja secara umum. Sekarang kita akan membahas royalti dari sisi perpajakannya. Nah, oke, kita masuk yang pertama yaitu perpajakan royalti di dalam negeri, siapa yang memotong, kapan, dan berapa. Penghasilan dari royalti yang dibayarkan dari dalam negeri merupakan objek pajak penghasilan. Pihak yang membayarkan royalti, baik itu perusahaan, penerbit, maupun penyelenggara acara, memiliki kewajiban sebagai pemotong PPh. PPh yang dipotong ini bersifat tidak final, artinya dapat menjadi kredit pajak bagi pihak penerima royalti untuk mengurangi PPh terutang di akhir tahun. Oh iya teman-teman, tulisan ini ada di pph.ppn.blogspot.com, jadi teman-teman bisa langsung ngecek ke sana untuk melakukan baca secara mandiri. Oke, yang pertama sekarang berikutnya kita akan bahas mengenai perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi. Jadi kita sudah bahas mengenai secara umumnya bahwa royalti ini dikenakan dengan PPh 23. Kemudian sekarang yang pertama kita akan bahas mengenai wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari royalti. Secara umum, penghasilan royalti yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi itu dipotong PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. Namun terdapat pengecualian penting nih yang memberikan keringanan signifikan bagi para pekerja bebas di sektor kreatif. Melalui peraturan Dirjen Pajak Per 1 PJ 2023, tarif efektif pajak royalti bagi WPOP yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto turun menjadi 6%. Dari 15% turun menjadi 6% kalau punya NPPN. Kalau sudah memberikan bukti penerimaan surat NPPN ini. NPPN itu apa teman-teman? Nah, aku juga sudah jelaskan di video yang lain terkait dengan UMKM, tetapi di sini aku akan kasih tahu secara ringkasnya aja. NPPN adalah norma penghitungan penghasilan neto, itu secara singkatannya. Jadi, ketika seseorang melakukan pekerjaan bebas, bukannya yang terkait dengan PPh final 0,5% ya. Jadi pekerjaan bebas itu apa aja? Jadi yang pertama seperti pengarang, kemudian yang kedua adalah penyanyi ya, artis dan sebagainya, konsultan ya termasuk konsultan pajak dan seterusnya. Ketika dia melakukan pekerjaan bebas ya, freelance dan apapun itu ya, dan dia dikenakan pajak atas pribadinya, maka dia bisa melakukan pemberitahuan bahwa ke DJP bahwa DJP aku tuh ngegunain NPPN ya, gitu. Nah, sistemnya bukan lagi persetujuan, tetapi kita memberitahukan saja. Nah, pemberitahuan itu memiliki jangka waktunya, yaitu 3 bulan di tahun yang bersangkutan. Jadi kalau teman-teman menggunakan itu untuk tahun 2025, maka maksimal pemberitahuan itu dari Januari 2025 sampai dengan Maret 2025. Dan yang paling anehnya ini adalah ini harus dilakukan pemberitahuan ini secara berulang dan terus-menerus setiap tahun ya. Kalau teman-teman lupa 1 tahun itu bisa kacau gitu ya. Nah, kalau 2026 gimana? Berarti nanti teman-teman harus melaporkan dari Januari 2026 sampai dengan akhir Maret 2026. Untuk cara di korteksnya dan sebagainya aku sudah jelaskan, jadi teman-teman bisa lihat ke video terkait. Oke, ketika dikatakan seperti ini, jika dalam Per 1 PJ 2023, tarifnya itu turun dari yang tadinya unifikasinya 15% turun menjadi 6% jika si wajib pajak orang pribadinya sudah memberikan bukti penerimaan surat atas penggunaan norma tersebut ya, NPPN itu. Kalau enggak gimana? Balik lagi ke 15%, oke? Seperti yang ditulis di sini syaratnya apa aja? Yang pertama adalah tentunya harus orang pribadi. Yang kedua, telah memberitahukan penggunaan NPPN paling lambat 3 bulan sejak awal tahun. Yang ketiga, pihak pemotong royalti telah menerima fotokopi bukti penerimaan surat ya. Kalau pemotong sudah nerima tetapi dipotong 15% juga. Nah, teman-teman harus melakukan keberatan untuk itu, langsung aja ngomong ke pemotongnya gitu ya. Nah, kalau konsekuensinya tidak menggunakan NPPN gimana? Kenanya balik lagi dari 6% tadi, balik lagi akhirnya ke 15% gitu. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai contoh perhitungannya nih teman-teman. Jadi misalnya contoh Tuan J menerima royalti sebesar 1 miliar dalam 1 tahun pajak dari sebuah penerbit. Tuan J telah memberitahukan penggunaan NPPN kepada KPP dan menyerahkan bukti pemberitahuan kepada penerbit. NPPN yang berlaku untuk penulis adalah 50% dari penghasilan bruto. Status Tuan J adalah lajang tanpa tanggungan, yaitu PTKP-nya 54 juta. Teman-teman ini jangan bingung ya di sini ya. NPPN itu sebenarnya dia memiliki tarif juga. Tarifnya itu 50% dan sebagainya itu tergantung kota dan tergantung pekerjaan bebas teman-teman gitu ya. Lihat contohnya dulu biasanya akan jadi jauh lebih paham.
Nah, yang pertama ketika dia terima 1 M, gimana nih pemotongannya? Ya sudah PPh pasal 23-nya yaitu 15% kali 40% kali 1 miliar, ya pemotongannya 60 juta langsung. Nah, terus kemudian dari sisi pemotongnya harus ngasihin bukti potongnya. Biasanya kalau di Cortex langsung udah ada ya teman-teman di bagian notifikasi segala kita sudah langsung dapat tuh bukti potongnya. Kemudian yang kedua, kita harus menghitung nih sekarang si Tuan J ini punya penghasilannya sebesar 1 miliar itu, pajak penghasilannya berapa gitu ya, penghasilan brutonya 1 miliar, penghasilan netonya jadi kan kita harus dapetin dulu nih penghasilan netonya, yang tadi itu NPPN tadi. NPPN-nya berapa teman-teman harus ngecek sesuai dengan pekerjaan teman-teman. Kalau di sini dia sebagai pengarang dan sebagainya dia gunain 50%, konsultan pajak juga sama 50% gitu ya, 50% kali 1 M berarti 500 juta. 500 juta supaya menghitung penghasilan kena pajak caranya gimana? Penghasilan neto dikurangin dengan PTKP. Nah, itu dapatlah angkanya 446 juta. Dari 446 juta, teman-teman, lalu lakukan PPh terhutangnya berapa ya dengan menggunakan tarif pasal 17. Akhirnya dapat deh 80.500.000. Akhirnya yang tadi kan sudah dipotong 60 juta tuh di awal. Nah, 60 juta itu jadi kredit pajak. Jadi kita bisa mengurangkan PPh terhutang kita, teman-teman. Jadi 80.500.000 kurangi 60 juta. Jadi masih harus bayar 20.500.000. Coba bayangin teman-teman kalau nggak ngasih NPPN, dikenainnya berapa? Kena ini dari 15% dari 1 miliar, jadi 150 juta sekian gitu ya. Nah, terus kemudian lanjut, kalau perpajakan bagi wajib pajak badannya sendiri gimana? Kalau wajib pajak badan nggak ada keringanan apapun teman-teman, jadi kenanya tetap aja langsung sebesar 15% dari jumlah bruto. Kalau contohnya kalau PT Jaya Segar membayar royalti sebesar 1 miliar, maka kenanya potongannya berapa? Ya kita langsung potong aja 15% kali 1 miliar, jadi 150 juta. Nah, untuk hal itu terus kemudian sudah paham ya teman-teman ya untuk hal itu. Terus kemudian kalau teman-teman sebagai mungkin pengarang dan sebagainya, terus kemudian ada pemotongan dari pihak luar negeri gitu ya. Nah, pemotongan itu, jadi penghasilannya digabung dulu ke penghasilan neto. Nah, ketika sudah, lakukan dengan sistem kredit pajak. Jadi, apa yang sudah dipotong oleh pihak luar negeri, itu bisa dikurang sebagai pengurang, tapi pengurangnya itu nggak total semua, teman-teman, tetapi hanya sebagian tertentu saja, gitu ya. Terus kemudian kita lihat, ya udah. Jadi kesimpulannya gini teman-teman, untuk wajib pajak orang pribadi ketika teman-teman memang berhak untuk melakukan pemberitahuan penggunaan norma, jangan sampai teman-teman lupa untuk melakukan pemberitahuan tersebut. Jangka waktunya memang panjang tetapi kadang-kadang orang lupa. Jadi kalau di awal tahun udah teman-teman langsung saja pemberitahuan penggunaan normanya, norma pemberitahuan penggunaan neto itu disampaikan supaya teman-teman nggak lagi salah gitu ya. Itu aja supaya dengan NPPN ini nanti teman-teman bisa mendapatkan keringanan untuk royaltinya, pemotongan royaltinya ya teman-teman. Oke teman-teman itu aja videonya. Semoga video ini bisa berguna buat kita semua. See you, bye-bye.